Donatur itu mengikuti, karena apa? Karena ketika kita ingin mengajak orang kepada kebaikan, ya kita juga harus, kita tunjukin dulu dong kebaikan itu, agar orang itu tergerak ikut sama kita. Dan alhamdulillahnya 6 tahun berjalan dengan suka duka yang luar biasa, banyak banget fitnahan juga di dalamnya, yaitu sih udah wajar ya, namanya orang berbuat kebaikan tuh pasti ada aja kerikilnya. Aku inget lagi kata Ustadz, oh iya bener, mungkin justru karena lewat sedekah ini nih Allah bukakan pintu rezeki gitu loh. Justru jangan ditinggalin yang utama ini, yang sedekah ini. Kalau misalkan kita usaha cuma untuk diri kita sendiri, mungkin ya cuma akan segitu aja ya. Tapi kalau kita niatkan diri kita ini punya rezeki lebih tuh untuk membantu orang banyak agar semakin luas manfaatnya, insya Allah nanti akan Allah kirimkan rezeki yang lebih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humayroh Aziz Al-Katiri, tapi biasa dipanggil Bunda Mira. Nah, saya adalah koordinator Yayasan Nasi Jumat untuk wilayah Depok, yang biasa disebut juga dengan SIJUM. Jadi awal mula saya tertarik dan ingin ikut terjun di dalam SIJUM ini, awal mulanya itu karena ada tulisan yang sangat viral dari Ustadz Andre Raditya, judulnya "Saya adalah penjual nasi bungkus". Mungkin kawan-kawan juga pernah baca feed-nya, ada di Facebook, dan itu tuh benar-benar membuat saya langsung kayak deg gitu loh hati saya. Ya Allah, ternyata hanya sekedar berbagi makanan di hari Jumat kepada jamaah sholat Jumat, itu luar biasa dampaknya untuk orang lain. Dan SIJUM ini juga pertama kali dibuat bukan karena kita banyak uang atau ustadz banyak uang ya, tapi memang karena pada saat itu beliau itu betul-betul dalam kondisi yang terpuruk dan nggak punya uang. Jadi beliau ini bersama istrinya kayak ngorek-ngorekin uang tabungan gitu ya. Dan alhamdulillah terkumpul, lalu bisa memasak sampai sekitar waktu itu 40 porsi saya ingat. Dari situ saya mengajukan diri, ingin sekali buat hal yang sama di kota saya waktu itu, Depok ya. Karena apa? Karena saya warga Depok. Jadi gini, Ustadz itu selalu mengajarkan kita bahwa jangan bergantung sama donatur. Dan ini adalah riadoh pribadi. Ada atau tidak ada donatur, SIJUM harus tetap jalan. Jadi saya tuh kayak yang nggak begitu ngoyo sebenarnya awalnya cari donatur gitu ya. Karena sudah diberikan wejangan-wejangan itu dari Ustadz, ya udah kita yang ada aja pakai dana sendiri. Kebanyakan memang awal-awal pakai dana sendiri. Donatur itu mengikuti, karena apa? Karena ketika kita ingin mengajak orang kepada kebaikan, ya kita juga harus, kita tunjukin dulu dong kebaikan itu, agar orang itu tergerak ikut sama kita. Nah, dari situ kita yang memang pakai dana pribadi, dan waktu itu kan hanya hari Jumat aja ya. Pada hanya hari Jumat aja kita berbaginya, karena itu juga pun kebanyakan pakai dana pribadi, dan kita waktu itu juga belum punya tim sama sekali. Aku cuma baru sama suamiku berdua, dan alhamdulillahnya semakin kesini banyak orang yang semakin tergerak. Memang betul ya, kalau misalkan kita mau ngajak orang untuk kebaikan, kita tuh harus mulai dari diri kita sendiri. Dan dari yang porsinya nggak banyak, dari yang 50 porsi sampai ke 100 porsi, sampai waktu itu pernah goalsnya itu sampai pernah 1000 porsi gitu. Itu luar biasa banget, dan itu adalah pencapaian yang aku bangga gitu loh. Maksudnya aku bangganya tuh, ya Allah, ternyata alhamdulillah ya saya bisa sampai sejauh ini dengan semua cobaan dan semua ujian yang sudah dilewati. Nah, pada saat itu tuh alhamdulillah
udah lagi betul-betul lagi on banget ya, lagi semangat-semangatnya karena donatur alhamdulillah sudah mulai banyak dan kita tuh bener-bener lagi gue bisa nih, alhamdulillah kita bisa ngelakuin berdua gitu ya, bahkan kita bagi-bagi naik motor dan lain sebagainya. Dan sedang momen yang sedang tinggi-tingginya itu suami jatuh sakit. Dari situ aku udah mulai limbung juga kan tuh. Pas suami jatuh sakit tuh aku udah mulai limbung sebenarnya. Sampai titiknya suami meninggal dunia. Dan di situ adalah momen terlemah aku tuh udah kayak, ya Allah, udahlah, nggak usah dilanjutin lagi. Soalnya aku nggak tahu lagi mau gerak sama siapa. Aku nggak tahu lagi ini gimana nanti bagiinnya, gimana nanti masaknya. Aku tuh udah kayak bener-bener hilang arah gitu loh. Kayak udah bener-bener, aduh, nggak bisa nih. Gue udah nggak bisa nih gitu, intinya gitu. Dan alhamdulillah pada saat itu banyak banget yang menguatkan. Tapi ya tetap aja namanya ditinggal suami ya, kita pasti kan, perasaannya udah perasaan sedih. Mana aku punya anak 6 kan waktu itu kan, aku berpikiran itu udah kayak udahlah, aku mau kerja aja, aku mau nyukupin anak-anakku dan lain sebagainya. Dan dari situ tapi nggak tahu kenapa Allah maha baik banget. Jadi dari situ tuh kayak Allah tuh kasih nggak tahu ya. Padahal udah niat dalam hati tuh, udahlah gue nggak mau nolongin orang lagi, udahlah gue nggak mau bagi-bagi nasi lagi. Udah nggak ada semangat hidup karena suamiku meninggal waktu itu kan. Allah kirimkan rezeki ya Allah dari mana-mana, alhamdulillah ya Allah. Dan alhamdulillahnya dari situ aku tuh punya kayak usaha waktu itu jualan, gue lupa tuh gue jualan apa waktu itu, kebanyakan yang gue jual. Kebanyakan yang saya jual, pokoknya palu gada deh ya kan. Wah dari situ, terus aku inget lagi kata Ustadz, oh iya bener, mungkin justru karena lewat sedekah ini nih Allah bukakan pintu rezeki gitu loh. Justru jangan ditinggalin yang utama ini, yang sedekah ini. Kalau enggak nanti aku takutnya tuh Allah nutup pintu rezekiku lagi gitu. Akhirnya dari situ alhamdulillah aku udah jalan aja, aku jalanin. Dan alhamdulillahnya di situ aku ketemu sama suamiku yang sekarang. Yang udah satu frekuensi banget, itu jawaban dari doa-doa aku mungkin ya. Menerima anak-anakku, ke-6 anak-anakku yang luar biasa ini, anak-anak yatimku. Ya Allah, itu tuh bener-bener jawaban dari doa-doaku banget di saat-saat aku kayak terpuruk, yang bener-bener terpuruk, udah nggak tahu lagi mau ngapain, udah hilang semangat untuk berbagi. Tapi tiba-tiba Allah hadirkan orang itu, suamiku yang sekarang ini. Dan alhamdulillah setelah menikah dengan suami yang sekarang, aku tuh bener-bener kayak dibukain jalan banget gitu ya sama Allah. Saat itu kita belum punya apa-apa, kita belum ada motor, kita belum ada mobil, kita belum ada, pokoknya kita nggak ada apa-apa deh, bener-bener kayak mulai lagi dari nol gitu loh. Bener-bener kayak mulai dari nol banget. Terus alhamdulillah sampai saat ini kita punya, alhamdulillah ya Allah, kita ada mobil untuk operasional, kita ada motor untuk operasional. Pokoknya semua yang kita dapatkan itu kita niatkan lagi untuk orang banyak. Supaya apa? Supaya Allah kirimkan lagi rezekinya. Kalau misalkan kita usaha cuma untuk diri kita sendiri, mungkin ya cuma akan segitu aja ya, kan cukupnya buat lo berdua gitu. Tapi kalau kita niatkan diri kita ini, kita niatkan diri kita punya rezeki lebih, pokoknya kita harus niatkan itu untuk membantu orang banyak agar semakin luas manfaatnya. Insya Allah nanti akan Allah kirimkan rezeki yang lebih banyak lagi. Dan dari situ alhamdulillah kita bisa semakin membesar
Sampai sekarang kita berubah menjadi profesional, kita punya badan hukum, kita punya yayasan, karena awalnya kan kita berbentuk komunitas nih. Sampai kita punya rekening yayasan sendiri, dan insya Allah ke depannya kita bisa semakin bertumbuh agar manfaat kita ini semakin meluas untuk orang banyak. Dan suamiku bilang gini, yang daripada kita bikin 1000 porsi untuk hari Jumat aja, dan kita ngasih makan orang di jalan kan kita nggak tahu nih orang ini butuh apa enggak, ya kan? Even tetap aja pahalanya tetap nyampe ke kita ya. Tapi kan kita pengen orang yang makan itu tuh bener-bener makan, nggak dibuang, yang dengan lahap, yang memang betul-betul pada saat itu dia butuh makan gitu. Kenapa nggak kita ikutin aja jejak si Jum Pusat gitu loh. Kita bikin warung makan gratis. Kita bikin yang kecil-kecil aja dulu porsinya, ya kan. Pada saat itu aku gini, ini bisa nggak ya gitu. Ini relawan-relawanku nih kira-kira mampu nggak ya gitu. Ya udah oke. Akhirnya kita niatin, ya udah oke, kita mau buat. Aku doa sama Allah. Akhirnya alhamdulillah ada satu donatur yang tanya-tanya nih ke aku, ya kan, untuk warung makan gratis. Kira-kira butuh dana berapa, Mbak? Waktu itu aku tuh kayak berapa ya? Aku tuh asal nyeplos aja. Sekitar 20 juta sih, Bu. Itu bener-bener yang kayak langsung nyeplos, nggak tahu rimbanya tuh keluar tiba-tiba 20 juta. Akhirnya dia datang delek-delek, tiba-tiba dia ngasih 20 juta dengan uang 75.000, kalau kawan-kawan inget ya, 75.000 tuh yang merah putih tuh. Wah, itu relawanku sampai nangis. Ya Allah, ini apa ini jawaban dari doa-doa kita gitu. Dan ternyata emang bener nih. Wah, nih emang Allah nih emang bener-bener suruh kita nih buat bikin warung makan gratis gitu loh. Ini udah nggak bisa ditunda lagi nih. Akhirnya kita dapet tempat yang udah ada fondasinya, tapi harus kita bangun lagi kan. Dan aku pikir ya udahlah 20 juta cukup. Kagak cukup, Bu. Ternyata ngebangun itu tuh butuh biaya yang besar ya ternyata ya. Akhirnya ya udah, kita punya laptop, kita punya apa waktu itu, kamera, wah punya apa lagi waktu itu ya. Pokoknya yang kita punya itu kita jual-jualin. Dan alhamdulillah kebangun. Ya walau dengan segala drama dan harus merangkak-rangkak gitu ya, kekurangan ini itu dan segala macam. Udah kebangun. Ternyata oh iya, butuh kursi, butuh meja, butuh semua peralatan dapur apa lain sebagainya. Wah, itu nggak sedikit kan ya. Kita butuh prepare-nya banyak. Apalagi untuk belanja setiap harinya nih untuk warung makan gratis. Dan itu aku cuma doa sama Allah, ya Allah gimana caranya ya Allah, mudahkan ya Allah niat baik kami. Alhamdulillah banyak donatur, Masya Allah. Sampai kita tuh bisa bikin peresmian pakai tenda, coba bayangin. Wah, itu tuh luar biasa banget, sampai ngundang-undang orang penting di Depok. Udah kita peresmian, besokannya kita bikin, pertama tuh kita cuma bikin 50 porsi. Karena kan memang pada saat itu warung makan gratis ini kan belum, ya namanya baru pertama kali ya, jadi kan belum dikenal ya. Belum dikenal sama sekali. Terus dari yang 50 porsi itu tadinya kan nggak habis ya kan, suka didatengin aja, suka diambilin aja sama relawan ya kan, makan terus kita bagiin lagi di jalan. Sampai detik ini alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun lebih, kita bisa sampai 200 porsi setiap hari, dan kalau hari Jumat itu bisa sampai 300 porsi. Warung makan gratis itu kita alhamdulillah ada sekitar 6 orang relawan yang membantu di situ. Yang malam ada, kita kan mulai belanja itu kan malam ya.
sekitar jam 9. Terus kita taruh di warung makan gratis. Lalu setelah itu paginya udah mulai kita siang-siangin, kita masak sampai sekitar jam 10, setengah 11 selesai. Dan kita bisa sajikan makanan dan hidangan istimewa. Kita punya SOP, pokoknya makanan itu harus enak. Pokoknya wajib enak, karena itu aku tuh udah quality control dulu nih. Jadi aku cicip-cicipin rasa-rasanya gitu ya. Jadi betul-betul orang yang datang ke warung makan gratis tuh nggak merasa dirinya tuh kayak mentang-mentang gratis terus kita asal-asalin gitu rasanya. Kita nggak mau seperti itu. Kita mau yang makan itu juga ngerasa seneng. Wah, makanannya enak. Wah, nasi putihnya enak gitu loh. Dan itu kan sedekah rasa sendiri ya untuk mereka. Aku pengen yang datang, yang makan itu mempunyai kesan yang baik ketika keluar dari warung makan gratis. Dan itu nggak mudah. Bisa sampai istiqomah sampai sejauh ini, itu nggak mudah. Aku nggak bilang ini mudah ya, karena memang ini nggak mudah gitu loh. Tapi alhamdulillah semakin kesini semakin mudah gitu. Dan bagi yang datang ke warung makan gratis ini, kita tuh selalu kasih tahu ke mereka ya bahwa ambil makan secukupnya. Karena apa? Karena kita juga harus mikirin nih saudara kita di belakang kita atau saudara kita yang lain yang juga butuh makan gitu loh. Kita selalu mengedukasi mereka seperti itu. Jadi jangan mentang-mentang gratis, wah ngambil makan seenaknya gitu ya. Kita juga ngasih tahu ke mereka bahwa ada loh teman-temannya yang lain di belakang yang juga butuh makan, seperti itu. Pokoknya ambil makan secukupnya dan makan harus habis, seperti itu. Dan kalau misalkan sudah selesai makan, langsung ditaruh di tempat yang sudah kita sediakan. Jadi ditaruh piring kotornya, lalu ada sendok, tempat sendok kotornya juga, ada tempat untuk gelas plastiknya juga gitu ya. Kita buang di tempat sampah. Aku juga karena bilang sama relawanku, kita nggak boleh jutek, kita harus benar-benar menghargai mereka. Jadi jangan karena makan gratis, oh yaudah ambil aja. Oh yaudah, jangan begitu ya, nggak boleh. Dan alhamdulillahnya 6 tahun berjalan dengan suka duka yang luar biasa, banyak banget fitnahan juga di dalamnya, yaitu sih udah wajar ya, namanya orang berbuat kebaikan tuh pasti ada aja kerikilnya. Kalau kata Ustadz tuh, kalau kita melakukan dakwah tapi nggak ada ujiannya, berarti ada yang dipertanyakan dengan dakwah kita. Bener apa enggak nih dakwahnya? Karena Rasulullah aja berdakwah itu banyak banget yang kalau kata netizen sekarang mah ngehujat ya. Wah, banyak banget cobaannya. Dan alhamdulillah saya dan para relawan bisa melalui itu semua. Sampai akhirnya 6 tahun berjalan saya menjadi koordinator Yayasan Nasi Jumat untuk wilayah Depok. Dan aku sangat berharap warung makan gratis ini nih bisa dilihat oleh pemerintah setempat. Ya walaupun sedikit kita juga istilahnya ikut membantu pemerintah untuk menentaskan kelaparan terlebih di kota Depok seperti itu. Dan aku juga berharap akan ada warung makan gratis lain, nggak di Depok, di kota-kota lain yang mungkin sijum wilayah lain yang ingin membuka warung makan gratis. Aku doain semoga bisa membuka warung makan gratis secara istiqomah, dan di Depok sendiri semoga nggak di sini aja nih, banyak di wilayah-wilayah Depok lain yang bisa membuka warung makan gratis. Even mungkin namanya bukan sijum ya, karena mungkin kan ada yang di daerah Sawangan nih kelaparan, kan jauh banget mau datang ke Juanda. Biasanya yang kayak begitu tuh nggak punya kendaraan, nggak punya ongkos ya kan. Dan aku berharapnya seperti itu, di masing-masing wilayah punya warung makan gratis, even namanya bukan sijum.